bahwa tidak enak sekali tidak makan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian kita diingatkan, kalau engkau tidak makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ada saudaramu yang bukan dari terbitnya fajar sampai 2 hari terkadang mereka tidak makan karena tidak punya apa-apa. Silakan saja buka. Kalau ada orang Islam yang datang di situ, jangan warungnya yang disalahkan. Iya, Yang datang itu umat Islam yang imannya tidak kuat. Kalau saya punya prinsip sebagai ketua MUI, saya melihat kemaslahatannya gitu. Selamat datang kembali di Power Post TV Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa di Kabupaten Nabire. Tentunya banyak warga masyarakat juga yang sudah mengenal beliau. Beliau merupakan salah satu ustadz yang ada di Nabire ini juga dan menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Nabire. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, kita hari ini sudah mulai masuk dalam bulan suci Ramadan, Iya. 1443 Hijriah di tahun 2022 ini. Kira-kira Pak Ustadz, mungkin kami ingin menanyakan yang pertama mungkin selaku ketua MUI. Iya. Ketua MUI ini merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia Pak Ustadz. Iya. Mungkin Pak Ustadz bisa menceritakan sedikit Pak Ustadz, MUI ini sebenarnya fungsinya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia itu adalah organisasi Islam tertinggi, baik yang ada di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Jadi semua organisasi Islam itu ada di bawah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya ditunjuk di Kabupaten Nabire sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire, dan insya Allah mungkin sekitar bulan Oktober masa bakti sudah selesai, kita akan melaksanakan musyawarah daerah lagi untuk memilih Ketua MUI yang baru. Tugas utama sebagaimana amanah yang disampaikan kepada saya adalah 3. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Yang kedua, bagaimana memanage hubungan antara umat Islam dengan umat Islam dengan organisasi yang banyak itu sehingga tidak terjadi friksi atau membesar-besarkan perbedaan yang ada, merangkul semua organisasi, kemudian selalu menyadarkan bahwa perjuangan kita sama agar agama Islam ini terus menjadi rahmatan lil alamin bagi siapa saja. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjalin hubungan baik dengan agama-agama lain, karena hakikatnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak boleh menyebarkan kebencian, kemudian tidak boleh memprovokasi, mengajak orang untuk berbuat yang tidak baik. Jadi dalam kerangka itulah MUI berbuat. Kemudian di MUI ada banyak komisi-komisi. Satu yang paling berperan itu adalah komisi fatwa, dan mereka lah yang akan nanti ketika ada permasalahan-permasalahan, kita akan dudukkan untuk mengambil fatwa-fatwa, mengeluarkan fatwa-fatwa yang fatwa itu untuk kemaslahatan umat. Satu contohnya ketika kemarin tahun lalu kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah melihat tahun lalu pandemi COVID-19 yang begitu masif terjadi, sehingga hasil komunikasi kami dengan pemerintah, kemudian pemerintah memberikan masukan kepada kami bahwa untuk melindungi, menjaga semua warga negara termasuk umat Islam, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid. Saat itulah komisi fatwa menanggapi apa yang disampaikan oleh pemerintah itu, kemudian duduk bersama dengan para tokoh-tokoh ulama-ulama memutuskan
Yang pertama bahwa untuk menjembatani keinginan umat Islam dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka Komisi Fatwa MUI Kabupaten Nabire harus mengeluarkan fatwa, dan satu di antaranya adalah dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa sebenarnya sholat taraweh ini bukan sholat wajib, ya, bukan sholat wajib, sehingga tidak dilaksanakan pun sebenarnya tidak apa-apa. Cuma karena semaraknya bulan Ramadan kemudian orang mau melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan pun tidak apa-apa, maka tidak di masjid juga tidak apa-apa begitu. Bahkan sebenarnya kalau kita kembali kepada hadis Nabi, Nabi itu lebih banyak tarawihnya tidak di masjid, tapi itu lebih banyak tarawih di rumah. Karena dikhawatirkan umat Islam waktu itu kemudian menganggap bahwa sholat tarawih itu wajib hukumnya begitu. Iya. Kemudian yang kedua bahwa kami melihat bahwa pandemi COVID-19 ini tidak cuma menyerang satu agama, tapi umat Islam juga bisa kena. Sehingga untuk menjembatani ini, kami tahun lalu mengeluarkan fatwa berdasarkan pertimbangan dari pemerintah daerah untuk menganjurkan umat Islam untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Pada saat longgar, pada saat kami lihat sudah mulai agak menurun ini, kemudian kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengatakan sudah longgar tapi masih ada pandemi COVID-19. Kemudian kami mengambil lagi inisiatif untuk sudah membolehkan jamaah ke masjid dengan jarak-jarak yang kita atur. Jadi kita fleksibel saja selama itu tidak melanggar aturan-aturan agama. Karena yang duduk di komisi fatwa itu adalah kita tunjuk betul orang-orang yang faqihun fiddin, orang yang ngerti agama betul, yang tahu dalil Quran, tahu dalil hadis. Cuma terkadang ya ke masyarakat itu ada masyarakat yang terlalu fanatik tapi tidak ngerti dalil dengan Al-Quran dan hadis. Itulah yang terkadang kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi yakinlah bahwa semua yang ada di komisi fatwa itu adalah ulama-ulama yang mengerti kitab, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, dan apa yang mereka putuskan adalah limaslahatil ummah, untuk kepentingan umat. Karena ada satu kaidah dalam usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak kehancuran, menolak kebinasaan itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi sholat tarawih di masjid manfaatnya ada. Tapi kalau karena sholat tarawih berjamaah kemudian COVID masih merajalela waktu itu, kemudian orang satu persatu meninggal setelah sholat tarawih, berarti kita menolak, ya, kita mengambil maslahat tanpa mengabaikan ada mudarat-mudarat yang muncul. Maka dengan itulah komisi fatwa memberikan fatwa itu. Jadi hakikatnya itu saja. Ya, iya Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih yang membedakan Pak Ustadz puasa Ramadan ini dengan puasa-puasa yang lain? Ya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa, ya, apa bedanya puasa Ramadan dengan puasa-puasa yang lain ini? Iya. Jadi dalam 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu bulan di mana Allah memberikan bonus-bonus di dalamnya. Jadi Ramadan itu bulan bonus sebenarnya. Jadi kita banyak dapat bonus. Sama dengan yang lain, kita puasa di bulan yang lain dapat pahala. Tapi ketika kita berpuasa di bulan yang ada bonusnya, dapat pahala berlipat ganda. Itulah yang harus dikejar. Apalagi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ada satu malam dan itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang malam itu nilainya sama dengan 83 tahun, 1000 bulan, kata Al-Quran. Dan itu adanya di bulan Ramadan. Artinya banyak sekali bonus. Oleh sebab itu Ramadan beda dengan yang lainnya di situ, karena banyak bonus-bonus yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sehingga harus dipahami umat Islam bahwa masuk bulan Ramadan itu bulan bonus, dan bonusnya itu ada di ibadah. Jadi bukan dimakan, bukan di pakaian. Sehingga banyak umat Islam sekarang justru ketika masuk Ramadan yang dipikir apa sahurnya, apa puasa. Padahal kalau kita kembali yang dicontohkan Nabi Muhammad, bukan di situ. Fokusnya adalah tingkatkan ibadahmu karena bonusnya ada di ibadahmu gitu.
engkau puasa 1 malam, engkau sholat 1 malam, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya bukan dapat pahala 1 malam, dapat pahala 83 tahun dalam 1 malam ibadah. Oleh sebab itu, karena Ramadan itu beda dengan bulan yang lain, maka terkadang kita lebih memfokuskan diri untuk menyambut Ramadan. Dalam menyambut Ramadan sendiri terjadi perbedaan-perbedaan khilafiyah. Yang paling menonjol adalah apa yang dilakukan tahun ini dengan teman-teman dari Muhammadiyah yang tidak harus ru'yatul hilal, melihat hilal sebentar setelah matahari terbenam, tapi dengan metode hisab, penghitungan perputaran matahari bulan itu, kemudian mereka sudah bisa memutuskan. Bahkan jauh hari mereka sudah, teman-teman dari Muhammadiyah sudah memutuskan untuk Ramadan jatuh pada tanggal 1 April. Artinya sebentar malam mereka sudah melaksanakan ibadah tarawih dan besoknya sudah berpuasa. Sementara bagi organisasi-organisasi Islam yang lain, sekalipun mereka juga melaksanakan hisab, tapi karena berdasarkan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal dan beridul fitrilah ketika melihat hilal. Dengan dalil itu, maka organisasi-organisasi lain selain Muhammadiyah itu, sekalipun mereka dalam hitungan mereka sama dengan Muhammadiyah, tapi perlu pembuktian. Pembuktian itu dengan ru'yatul hilal. Oleh sebab itu, tidak usah kita besar-besarkan, masing-masing berjalan dengan pegangan dalilnya, dan tujuan kita sama-sama, perbedaan itu sama-sama karena mau puasa. Jadi jangan karena perbedaan itu kemudian kita ribut, tidak usah ribut. Ya, karena perbedaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, masing-masing punya pegangan, masing-masing punya metode, cuma metodenya berbeda-beda, tapi sekali lagi tujuan kita sama, yang menunggu sidang isbat juga menunggu kapan boleh puasa, Muhammadiyah juga menentukan itu supaya kapan mulai puasa. Jadi tujuannya sama-sama untuk puasa, jadi tidak usah kita ributkan. Makanya terkadang saat sidang isbat itu Muhammadiyah sudah tidak dilibatkan lagi oleh pemerintah karena mereka sudah memutuskan sendiri. Sementara organisasi-organisasi Islam itu akan dikumpulkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama, sebentar malam untuk memutuskan dengan mengambil informasi-informasi dari daerah-daerah yang mereka melaksanakan ru'yatul hilal. Dan orang yang melaksanakan ru'yatul hilal itu bukan orang sembarang. Orang yang sudah disumpah bahwa betul-betul dia melihat hilal. Apabila sebentar ini setelah terbenamnya matahari kemudian hilal itu kelihatan, maka sudah dipastikan besok itu sudah melaksanakan ibadah puasa. Karena pergantian hari dalam kalender Hijriah itu bukan jam 12 malam, tetapi maghrib itu sudah berganti hari gitu. Jadi kalau Muhammadiyah mengatakan tanggal 1 itu sudah jatuh 1 Ramadan, berarti maghrib sebentar mereka sudah menganggap sudah masuk 1 Ramadan dan mereka sudah melaksanakan tarawih. Sementara yang menunggu sidang isbat, kita menunggu saja keputusan itu, karena saya kira bagaimanapun keputusan yang diambil oleh orang banyak itu lebih kuat sebenarnya dibanding dengan satu. Tapi sekali lagi tidak boleh kita mengatakan Muhammadiyah salah. Muhammadiyah betul dengan metode yang juga diterapkan pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, yaitu dengan metode hisab. Ya, cuma mereka mengatakan cukup dengan hisab itu kita sudah bisa menentukan. Sementara organisasi yang lain mengatakan tidak cukup dengan hisab, tapi harus dikuatkan dengan ru'yatul hilal. Itulah perbedaannya. Iya, iya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan juga Pak Ustadz. Ini banyak pertanyaan dari pemirsa juga. Sebenarnya tanda-tanda puasa yang dapat diterima, dan juga kira-kira banyak yang mengatakan bahwa tidur saja juga dalam bulan puasa itu, tidur juga orang bisa mendapatkan pahala. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan apa sih maknanya daripada kok kita berpuasa tapi tidur juga bisa mendapatkan pahala. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan ini. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa bulan puasa itu bukan bulan malas.
Ini banyak diterjemahkan umat Islam, bulan puasa ke kantor terlambat, ini terlambat. Jadi puasa dijadikan dalil untuk kesalahan, itu tidak boleh. Jadi sama saja dengan hari-hari biasa. Ya, tidak boleh gara-gara puasa kemudian kita lemes di kantor. Kenapa? Ya toh kita sudah makan. Jadi makannya sama, cuma pindah waktunya saja gitu. Kemudian harus dipahami bahwa bonus-bonus yang disediakan Allah di bulan Ramadan itu ya harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk tidak bermalas-malasan. Jadi bulan puasa itu bukan bulannya tidur, bukan bulannya makan. Bulannya kita aktif bekerja karena sekali lagi puasa kita itu kalau mau betul adalah apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Karena setiap ibadah yang diperintahkan Allah kepada umat Islam itu tidak diperintahkan kepada umat Islam sebelum dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita baca tentang riwayat-riwayat puasanya Nabi, itu fullnya di ibadah, makannya berkurang, tidurnya berkurang. Ya, sementara kita terjemahkan berbeda umatnya Muhammad. Ya, bulan Ramadan ibadahnya kurang, yang banyak makan, yang banyak tidur. Bahkan terkadang kita membawa dalil-dalil lagi yang sebenarnya bukan dalil hadis. Dan ini saya sampaikan lewat tempat ini, lewat siaran ini, bahwa dalil yang mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah, itu bukan hadis dari Nabi Muhammad. Itu hadis palsu yang dibuat oleh orang untuk melegitimasi kemalasannya di bulan Ramadan. Ya, jadi tidak dilarang tidur Ramadan karena kita letih, bangunnya tengah malam untuk sahur, kemudian kita sholat subuh, tidur. Dibolehkan. Dan Islam mengatakan bahwa datang bulan Ramadan itu bukan tidak boleh tidur, silakan tidur, tapi yang wajar-wajar. Jangan karena Ramadan kemudian habis subuh tidur, nanti jam 5 baru bangun cari makan, buka puasa. Bukan begitu, ya. Silakan tidur karena kita butuh tidur. Tetapi jangan dijadikan dalil puasa ini kemudian kita tidurnya terlalu panjang gitu. Aktivitas saja seperti biasa, bekerja ke kantor, niatkan itu nilai ibadah karena kita sedang mencari nafkah untuk keluarga. Apabila dilaksanakan di bulan Ramadan dan kita tidak bermalas-malasan, maka kita ada di kantor juga itu dapat pahala yang berlipat ganda. Jadi jangan diterjemahkan bahwa ibadah itu cuma ketika kita sholat, puasa, tidak. Semuanya bisa bernilai ibadah, yang penting diniatkan untuk kebaikan. Jadi ibadah itu niatnya baik, kemudian dia menghasilkan manfaat, maka itu bernilai ibadah dan itulah yang mendapat bonus pahala di sisi Allah. Ya, mungkin dibanding hari yang lain dengan hari-hari di bulan Ramadan, lebih letih kita ada di kantor ketika bulan Ramadan. Ya, kita tidak bisa ngemil. Ya, kalau di luar bulan Ramadan mungkin di kantor kita bisa sambil ngemil, capek kita minum. Di bulan Ramadan kita tidak bisa laksanakan itu, tapi kita letih. Tapi kalau letihnya kita, kehausan, kelaparan itu tidak menjadi alasan kita untuk tetap giat bekerja, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan tafsirkan itu Ramadan sebagai bulan kemalasan. Tetap bekerja sesuai dengan batas kemampuan. Karena kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, tapi kita harus mengerti bahwa kita punya batas-batas. Jadi kalau kita sudah letih, silakan istirahat, dibolehkan. Nabi juga begitu. Nabi kalau letih ibadah malam, tidak tidur ibadah, ada juga tidurnya namanya tidur qailula. Tidur yang sekedar kebutuhan tidurnya, bukan menjadikan alasan saya puasa kemudian tidak bangun-bangun. Begitu bangun makanan yang kita cari. Orang yang seperti begini kan berarti puasanya puasa makan, puasa tidur saja yang dipikir. Padahal bulan Ramadan itu harus dijadikan bulan ibadah. Kita banyak berbuat kebaikan, banyak menyebarkan kebaikan. Satu contoh yang paling gampang. Rasulullah mengatakan siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka dia dapatkan pahala sama dengan orang yang berbuka puasa. Ya. Orang berbuka puasa apa sih yang paling minum? Kita bawa gelas, kita bawa air 1 karton ke masjid biasanya orang berbuka. Ya, taruhlah 24 dalam 1 karton itu. Orang berbuka puasa dengan itu. Kita dapat 24 pahala itu dengan memberi. Jadi gampang sekali sebenarnya. Jadi tidak ada yang sulit dalam Islam ini.
Cuma kita terkadang menggampang-gampangkan sesuatu. Banyak yang gampang, ketemu dengan orang assalamualaikum, iya, ketemu dengan orang berikan senyuman. Ya, Nabi mengatakan at-tabassum ila wajhi akhika sadaqah. Senyum yang engkau berikan kepada saudaramu itu sedekah. Jangan kita sudah tidak punya uang, malas senyum ke orang lagi. Apa sedekah kita gitu? Banyak yang gampang dalam agama, apalagi di bulan Ramadan. Kita jalin silaturahim dengan baik, berkumpul bersama-sama dalam kebaikan, tidak saling menjelekkan, tidak saling memfitnah. Untuk apa kita di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan kemudian kita cuma bisa cerita kejelekan orang, padahal kita tidak sadar mungkin kejelekan kita lebih banyak daripada orang. Jadi Ramadan ini dijadikan bulan evaluasi diri dalam ketenangan Ramadan, mengenal siapa kita yang selama ini mungkin lepas kontrol, lebih banyak penilaiannya, introspeksinya ke orang lain, sementara yang dianjurkan dalam agama itu introspeksi harus kepada diri kita sendiri. Iya, iya Pak Ustadz. Ini sekarang beberapa hari ini juga di negara kita juga sedang ya mungkin lagi viral-viralnya terkait dengan di bulan suci Ramadan ini kan tentunya banyak pedagang rumah makan yang mungkin membuka dagangannya di bulan suci Ramadan. Sementara posisinya dia berada di tempat atau mayoritas yang mungkin banyak non-muslimnya. Kira-kira Pak Ustadz, apa sih hukumnya bagi para pedagang yang mungkin membuka rumah makan di bulan suci Ramadan ini selama berpuasa ini, tetapi mereka berada di lingkungan mayoritas non-muslim? Kira-kira Pak Ustadz punya pandangan terhadap hal ini? Kita berangkat dari hadis Nabi yang mengatakan siapa yang memfasilitasi orang dalam kebaikan maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Sebaliknya kata Nabi, siapa yang memfasilitasi orang dalam keburukan maka dia mendapatkan dosa sama dengan orang yang melaksanakan keburukan. Berangkat dari hadis itu kita melihat bahwa di daerah-daerah yang mayoritas Islam sebaiknya jangan membuka warung siang hari, karena insya Allah barangkali ada orang yang imannya tidak kuat kemudian berbuka puasa di situ. Tetapi di daerah-daerah yang mayoritasnya bukan orang Islam dan pedagang-pedagang itu sudah terbiasa sebenarnya menyediakan untuk non-muslim, saya kira tidak apa-apa mereka buka warung, karena itulah rezeki mereka yang diberikan Allah lewat itu. Atau sebenarnya buka warung tidak buka warung tergantung orang yang datang ke warung, sebenarnya bukan warung itu. Orang kalau kuat imannya biar warung dibuka dikasih gratis juga tidak datang karena takut rusak. Tapi kalau orang yang imannya tidak kuat, ya tidak dibuka saja dia gedor-gedor. Jadi tergantung orang yang puasa, bukan warungnya. Jadi jangan kasihan dengan kemudian kita generalisasi bahwa semua di Jawa itu Satpol PP turun kemudian. Ya di daerah situ daerah mayoritas Islam yang memang yang mengkonsumsi itu adalah orang-orang yang Muslim. Jadi dikhawatirkan kemudian orang yang jualan ikut dapat dosa dengan itu. Tapi kayak kita di Papua ini, kita di Nabire ini, yang kasihan kita punya saudara-saudara non-muslim mungkin tidak sempat masak, mereka sudah terbantu dengan warung. Silakan saja buka. Kalau ada orang Islam yang datang di situ, jangan warungnya yang disalahkan. Yang datang itu umat Islam yang imannya tidak kuat. Yang kedua, bahwa sebenarnya kenapa kita permasalahkan warung? Yang membatalkan puasa itu bukan warung sebenarnya. Orang merokok juga batal puasanya, tidak harus ke warung itu. Beli rokok dia isap di kamar mandi kan batal juga. Kenapa kita permasalahkan warung? Iya banyak sebenarnya. Jadi kalau saya punya prinsip sebagai ketua MUI, saya melihat kemaslahatannya gitu. Ya jangan sampai kemudian orang yang memang ditakdirkan Allah dapat rezeki dengan warung itu kemudian kita batasi rezekinya dari Allah dengan menutup di bulan Ramadan. Padahal selama ini niat mereka bukan untuk mengganggu orang puasa. Karena di luar bulan Ramadan pun yang banyak makan itu orang non-muslim yang disediakan. Dan itu membawa kegembiraan bagi saudara-saudara kita non-muslim yang mungkin terbantu karena tidak bisa mungkin masak, kerepotan, kemudian ada di situ. Ya, jadi sekali lagi kalau saya berprinsip bahwa kalau ada khususnya kita di Papua yang mayoritas non-muslim ini, kemudian ada warung-warung yang dibuka oleh orang Islam, saya kira tidak ada masalah. Karena memang sasarannya bukan ke orang Islam, sasarannya adalah ke saudara-saudara kita yang non-muslim.
Kalau sekali lagi, kalau ada orang Islam yang datang, maka bukan warungnya yang disalahkan. Orang yang datang itu, orang Muslim yang datang itu yang imannya tidak kuat. Kalau imannya kuat, saya kira dikasih gratis juga dia tidak mau datang kok, gitu. Iya, betul Pak Ustadz. Ya, ini menarik sekali Pak Ustadz karena banyak perbincangan-perbincangan ini akhir-akhir ini dari Indonesia ya, termasuk tadi malam di salah satu televisi swasta juga membahas masalah permasalahan ini tentang pembukaan warung di bulan suci Ramadan ini. Tapi setelah Pak Ustadz memberikan pencerahan kepada pemirsa yang ada juga di rumah, kemudian kepada Papa Pos TV Podcast, ya mungkin nanti mereka bisa mengerti. Terus pertanyaan yang berikut nih Pak Ustadz, apakah orang yang berpuasa tanpa menunaikan salat tarawih itu sah atau tidak Pak Ustadz? Iya. Jadi salat tarawih itu bukan rukun dari puasa. Jadi dia lain gitu. Jadi orang yang melaksanakan puasa, apabila dia laksanakan rukun-rukun dan syaratnya secara sempurna, maka puasanya sah. Ya, yang harus kita pikirkan adalah bukan cuma sah, tapi ada pahalanya atau tidak. Makanya Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Sah puasanya, tapi pahalanya tidak dapat. Yang didapat cuma lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dirusak pahala puasanya oleh hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi merusak pahala puasa. Umpamanya puasa, kemudian gosip, cerita tentang kejelekan orang. Itu kan puasanya tidak batal itu, karena menggosip itu bukan membatalkan puasa. Tetapi pahala puasa tidak ada. Makanya Nabi ingatkan, jangan sampai kamu termasuk orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, dapat lapar dan dahaganya, tapi pahalanya tidak ada. Berarti engkau orang yang rugi. Begitu juga tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Ya. Jadi mumpung kesempatan Allah kasih kita tambahan bonus setelah kita puasa. Mungkin puasa kita, taruhlah kita dapat pahala 40. Mungkin bisa tertutupi 60-nya kita ambil dari tarawih itu. Jadi satu hari kita bisa dapat 100. Ya. Kalau umpamanya kita bisa dapat dari puasa karena tidak ada kita yang tahu nilainya kita punya puasa. Yang penting kita laksanakan syarat rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang makruh yang mungkin merusak pahalanya puasa kita tinggalkan. Ya, kita sudah dapat, yakin dapat 100 dari puasa. Ya, kenapa ada bonus tarawih kita tidak ambil? Permasalahan yang timbul adalah banyak saudara-saudara kita umat Islam itu justru yang puasa tarawih yang 11 rakaat ditambah witir, 8 rakaat tambah witir 3 jadi 11, ya kuat datang untuk tarawih, tapi sholat isya yang 4 rakaat yang wajib tidak dilaksanakan. Itu terkadang yang muncul keliru, ya. Tarawih itu dengan witir yang 11 rakaat tidak dilaksanakan pun tidak ada dosanya, karena hukumnya cuma sunat. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tetapi sholat isya itu wajib hukumnya. Apa wajib? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Tapi banyak orang yang justru isyaknya tidak dikerjakan, yang dikerja cuma tarawih. Ingat, tidak akan pernah pahalanya ibadah sunnah mampu menutupi dosanya meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari, jadi kalau datang ke masjid untuk tarawih, jangan diniatkan tarawih, niatkan sholat isya, saya sambung dengan tarawih, ya, supaya datangnya itu untuk kewajiban dulu baru sunat. Sebab kita orang yang cerdas dalam Islam itu dikatakan adalah orang yang tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Apa itu? Ketika dia tahu ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah, dan dia tahu bahwa kategori wajib itu lebih tinggi daripada sunnah, maka dia akan mengatakan, saya laksanakan yang wajib dulu, yang sunnah kalau saya bisa laksanakan, saya laksanakan, kalau tidak, ya tidak laksanakan pun tidak berdosa. Jangan dibalik, sunnahnya yang dilaksanakan, yang pahalanya sedikit, sementara yang kewajiban kita tinggalkan. Apalagi kalau kita lihat sholat isya cuma 4 rakaat, sementara yang 11 kita bisa masak, yang 4 rakaat tidak bisa. Saya kira itu. Iya Pak Ustadz, mungkin yang berikut lagi pertanyaan, apa hukumnya bagi orang yang mungkin mempunyai utang puasa Pak Ustadz pada bulan Ramadan sebelumnya, tetapi sampai pada tiba bulan Ramadan yang berikutnya dia belum juga membayar utang puasa itu. Kira-kira apa hukumnya terhadap orang-orang seperti ini? Yang pertama, bahwa prinsip dalam Islam itu, syariat itu tidak menyulitkan.
Ya, jadi kita umat Islam diturunkan syariat dari Allah lewat Nabi Muhammad. Prinsip dasarnya ada tidak menyulitkan. Sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan sesuai dengan batas kemampuan. Contoh sholat. Kalau Anda tidak bisa sholat berdiri, duduk dibolehkan. Tidak bisa duduk berbaring. Jadi jangan bilang tidak sholat. Sholat saja dalam kondisi di mana kita mampu melaksanakan. Begitu juga puasa. Puasa ketika datang bulan Ramadan, semua orang Islam wajib puasa. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, siapa yang sedang sakit, siapa yang sedang dalam perjalanan, ada rukhsah, ada kemudahan bagi mereka. Kemudahannya apa? Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan ganti nanti di luar bulan Ramadan. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak mampu juga mengganti di bulan Ramadan, maka bayarlah fidyah. Di sini harus kita tahu bahwa kewajiban utama orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu adalah mengganti, bukan bayar fidyah, mengganti. Ketika dia tidak bisa ganti, kapan batas waktunya? Dari Ramadan yang dia tidak berpuasa sampai masuk Ramadan. Mengganti. Apa mengganti? Berapa hari engkau tinggalkan puasa, ganti. Tetapi ada orang yang di dalam bulan Ramadan tidak puasa, di luar bulan Ramadan tidak juga mampu mengganti. Orang tua yang jompo. Ya, di bulan Ramadan tidak puasa, kenapa? Karena dia jompo, tidak kuat, tidak sehat. Kita tunggu 1 tahun di luar bulan Ramadan untuk ganti, tidak juga sembuh-sembuh dari penyakitnya. Maka orang seperti begitu cukup bayar fidyah saja sudah gugur. Ya, artinya dalam Islam itu ada kemudahan. Orang hamil di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, kenapa? Karena takut janinnya terganggu. Sedangkan menjaga kemaslahatan janin itu harus lebih utama. Ya. Hibdun nafs itu harus diutamakan. Menjaga kehidupan, kelanggengan hidup itu jauh lebih utama daripada yang lain. Jadi artinya ketika seorang hamil yang masuk bulan Ramadan, dia punya tanggungan menjaga kandungannya, anaknya ini untuk tetap sehat. Ketika dokter mengatakan ibu kalau puasa sementara anaknya butuh gizi dari makannya ibu, maka ibu tidak boleh berpuasa. Oke, dia tidak puasa. Dibolehkan. Kenapa? Dia kategori maridon yang dibolehkan dalam agama. Kapan? Setelah melahirkan ganti. Setelah melahirkan dia menyusui lagi. Ya, sedangkan dokter mengatakan kalau ibu puasa lagi, anaknya itu butuh gizi dari air susunya ibu. Dan kalau ibu puasa, tidak ada air susunya ibu untuk gizi anaknya. Sehingga kerepotan bagi dia, kasihan. Bagi orang-orang seperti itu, diberikan kemudahan untuk bayar fidyah saja sebelum masuk bulan Ramadan. Fidyah itu apa? To'amu miskin, memberi makan orang miskin. Jadi fidyah itu tidak boleh diberikan kepada golongan lain dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, jadi fidyah itu bukan zakat. Kalau zakat itu ada 8 golongan yang boleh menerima menurut Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Tetapi untuk fidyah itu langsung ditentukan dalam Al-Quran. Fafidyatun to'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Orang miskin itu makan, jangan cuma beras dikasih. Karena yang namanya makan, tidak mungkin dia makan cuma beras. Makanya hitungannya fidyah itu adalah hitungan lengkap makanannya lauk pauk. Paling gampang begini sebenarnya. Ketika ada seorang ibu atau ada orang tua yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan dan tidak bisa mengganti, berapa kali umpamanya? 10 kali tidak, 10 hari tidak berpuasa. Cukup bawa 10 orang miskin datang makan di rumahnya, sudah sama itu. Oh, ya. Jadi itu kan memberi makan orang miskin. Boleh kita langsung aja kasih bahannya dia makan. Boleh juga kita ajak dia datang ke rumah makan sama-sama dengan kita. So jangan sampai ketika kita bayar fidyah itu kemudian kita di rumah makannya 1 kali makan umpamanya 30.000, tapi kita hitung anak itu 10.000 1 kali makan. Orang miskin 10.000. Jadi tidak, apa yang kita konsumsi itu juga yang kita bayar fidyah itu kepada orang miskin. Jadi kalau saya banyak ibu-ibu tanya, simpelnya bagaimana? Kalau ibu bisa masak, kemudian bisa mengajak orang miskin itu datang ke rumah makan, itu sudah fidyah, sudah itu. Iya Pak Ustadz, ini yang menarik Pak Ustadz. Akhir-akhir ini kan medsos ini sering dijadikan salah satu alat komunikasi ya, yang akhir-akhir ini banyak digemari oleh seluruh masyarakat. Kira-kira Pak Ustadz, apakah ketika di bulan puasa ini kita menggunakan medsos seperti Facebook dan untuk mengisi
waktu di bulan suci Ramadan ini ketika kita berpuasa juga kita bermain game atau mungkin bermain Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Kira-kira apakah memang ada hukumnya terhadap orang-orang ini ataukah sah-sah saja Pak dalam menjalankan ibadah puasa? Jadi yang pertama bahwa tidak ada yang membatalkan puasa itu dengan main game, ya. Tetapi sia-sia banyak kita buang-buang waktu gitu. Ada bonus yang bisa kita ambil kemudian kita tidak ambil. Tapi kita tidak boleh memvonis bahwa orang yang main game kemudian puasanya batal, tidak, ya. Jadi saya selalu menyampaikan begini bahwa HP itu adalah dibawa kendali kita. Jangan HP yang mengendalikan kita. Silahkan saja kita jenuh, kita butuh hiburan, kita butuh nonton, kita butuh main. Silahkan saja. Tapi jangan sampai kita dibawa kendali HP itu kemudian tidak ada waktu lain kecuali main game. Nah, itu yang tidak boleh. Berarti kita diperalat oleh alat yang ada di dunia. Sementara kita punya kewajiban-kewajiban lain. Ada hal-hal yang lebih manfaat yang kita bisa dapat dengan tidak terlalu bergantung kepada HP. Jadi silakan saja. Jadi dalam Islam itu tidak ada pembatasan. Orang tidak boleh pakai HP, main HP sekian jam, tidak. Tapi sekali lagi saya sampaikan, orang cerdas itu selalu mampu mengendalikan. Oh, ini manfaatnya ke saya sekian. Pokoknya kita jenuh, kita sudah dari pagi kita ini, kemudian kita jenuh dengan ibadah-ibadah, kemudian refreshing dengan Facebook, Instagram. Silakan saja. Yang terbalik adalah jangan sampai dari pagi sampai maghrib kemudian di HP terus gitu. Itu berarti HP mengendalikan kita. Kita harus yang mampu mengendalikan bahwa ada pekerjaan lain. Jangan cuma fokus itu kemudian urusan kantor sudah tidak beres, anak sudah tidak terpikir, istri sudah tidak terpikir. Kita sudah tidak lagi ada waktu untuk zikir, kemudian baca-baca Quran mungkin sedikit. Itu yang dikhawatirkan dengan HP. Tapi kalau orang mampu mengendalikan HP, bahwa iya saya butuh Facebook, saya butuh baca informasi di Instagram, di WA, tetapi dalam waktu-waktu tertentu dia harus sadar, oh iya, tidak selamanya saya harus ini, simpankan dulu, ada pekerjaan-pekerjaan. Sebab ada juga Pak, informasi yang sampai ke saya, ada orang karena HP itu kemudian tidak mau jemput anaknya di sekolah. Itu salah itu, karena jemput anak di sekolah itu kewajiban utama orang tua dulu. Jangan sampai HP mengorbankan itu semua. Jadi kita harus tahu bahwa ada kewajiban-kewajiban kita. Di antara kewajiban itu kita butuh hiburan, silahkan saja gitu. Prinsipnya adalah jangan kita dikendalikan oleh HP, tapi kita harus mampu mengendalikan HP itu sehingga kita tahu manfaat-manfaat yang kita dapat dari gadget yang kita pegang itu. Iya Pak Ustadz. Iya, di tengah beredarnya COVID-19 saat ini Pak Ustadz, ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz dari pemirsa dan juga penggemar Papa Pos TV Podcast. Bolehkah Pak Ustadz ketika orang berpuasa itu disuntik vaksin? Ada pertanyaan seperti itu. Kira-kira Pak Ustadz bisa menjelaskan terkait dengan hal ini? Iya. Yang pertama bahwa pada masa Rasulullah SAW, ketika datang bulan Ramadan, ada pamannya Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib itu lagi berbekam. Ya, berbekam itu adalah menyedot darah, bukan memasukkan darah. Kemudian Nabi mengatakan, batallah puasanya orang yang berbekam dan yang dibekam. Ya, batal. Dengan dalil itu, kemudian orang mengatakan bahwa mengeluarkan darah saja dari tubuh, kemudian dikatakan Nabi batal, apalagi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa hadis itu, kemudian ada hadis lain yang lebih memudahkan bahwa Nabi memberikan rukhsah orang yang berbekam di bulan Ramadan. Prinsipnya pertama begini, ya. Yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sebuah benda lewat tenggorokan. Ya, lewat tenggorokan itu otomatis batal. Ya, termasuk orang muntah itu kalau dia sengaja dia batal, ya. Tapi kalau dia muntahnya tidak sengaja, umpamanya naik kendaraan kemudian mabok muntah, silahkan lanjutkan puasanya, tapi bersihkan mulut, jangan sampai ada bau-baunya. Muntah itu kemudian kita telan dengan ludah yang kita telan, itu batal. Ya, yang kedua adalah masalah tujuan daripada berpuasa. Tujuan berpuasa itu adalah ketika kita merasakan bagaimana tidak enaknya lapar,
kemudian muncul adalah kepedulian sosial kita setelah Ramadan. Makanya ujung Ramadan itu namanya zakat fitrah. Itu bentuk final daripada kepedulian yang kita rasakan di bulan Ramadan, bahwa tidak enak sekali tidak makan sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian kita diingatkan, kalau engkau tidak makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ada saudaramu yang bukan dari terbitnya fajar sampai 2 hari terkadang mereka tidak makan karena tidak punya apa-apa. Makanya ujung Ramadan kita ada kewajiban bayar zakat fitrah setidak-tidaknya. Iya. Dari itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan utama hikmah di antara hikmah-hikmah puasa itu adalah merasakan lapar. Pertanyaannya, kalau ada orang diinfus, dia puasa diinfus, kan tidak rasa lapar itu karena makannya ada diinfus. Maka hikmahnya tidak terjadi lagi. Maka dari itu kita mengatakan sekalipun yang sasaran utamanya adalah makanan yang lewat tenggorokan, tapi kita kiaskan saja bahwa semua yang dimasukkan dalam tubuh itu ketika puasa itu membatalkan. Tetapi kalau donor darah tidak. Kenapa? Beda, karena itu mengeluarkan darah dari tubuh. Begitu. Jadi yang tidak boleh adalah memasukkan sesuatu, karena kita kiaskan bahwa yang membatalkan sesuatu itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh gitu. Jadi umpamanya ada orang di bulan Ramadan kemudian dia kuat dan dia ada orang yang butuh darah kemudian dia donor darah, tidak, karena dia mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya gitu. Yang penting kuat, jangan sampai dalam keadaan puasa kemudian dia donor darah kemudian jadi semaput atau apa, itu berarti itu dia mencelakakan dirinya. Dalam Al-Qur'an dikatakan wala tulqu aidakum ila tahluka, jangan engkau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Tapi kalau dia kuat dan dia laksanakan donor darah, tidak batal puasanya. Iya Pak Ustadz, mungkin ada juga beberapa pertanyaan ini terkait dengan bagaimana sih kita menjaga puasa kita di tengah-tengah kemaksiatan yang terjadi. Kira-kira Pak Ustadz bisa memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa di Kabupaten Nabire ini, bagaimana sih kita bisa menjaga puasa kita di tengah-tengah kemaksiatan yang saat ini masih sering merajalela di dunia saat ini. Kira-kira Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan? Jadi sudah menjadi sunnatullah, semua itu berpasang-pasangan. Ada kebaikan, ada kejahatan, ada hitam, ada putih. Kita tidak bisa menolak itu karena itu sunnatullah. Ya, pada masa Nabi juga ada orang-orang baik, ada juga orang-orang tidak baik. Iya, sekarang tinggal kita yang mengendalikan diri, ya. Kita puasa, kemudian orang ajak kita berkelahi, Nabi mengatakan sampaikan, maaf, saya sedang berpuasa gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Tetapi sekali lagi, melihat kemaksiatan itu jangan muncul kebencian kepada orangnya. Yang kita benci itu adalah kemaksiatannya, Pak, kejahatannya. Sebab manusia itu hakikatnya kita sama di hadapan Allah. Cuma ada orang yang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh, lebih banyak dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan, kemudian perilakunya tidak baik. Maka dalam Islam dan yang dicontohkan Nabi itu tidak membenci orangnya, membenci kejahatannya itu. Jadi jangan mentang-mentang kita puasa kemudian kita tidak mau bergaul dengan orang. Tidak apa-apa, ya, bergaul saja. Kemudian kita ustadz, tidak mau bergaul dengan preman, bergaul saja. Kan apa sih? Silakan bergaul, iya. Mereka juga tahu, oh ini ustadz, saya bergaul, tahu tata keramanya. Justru situ kita mengatakan dalam pergaulan itu watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tapi kalau semua ustadz mengatakan, aduh maaf, ini bukan dunia saya tidak mau, jangan bergaul dengan saya, terus orang akan jahat terus, tidak pernah mendengarkan kebaikan. Jadi sekali lagi, kita ustadz ini bukan memberikan hidayah, tapi membuka hati orang untuk menerima hidayah. Mungkin satu ketika kita kumpul dengan preman, kumpul dengan orang yang tidak sholat, kita keluar kata-kata, kemudian kok enak sekali ya orang yang sholat, rajin sholat itu tak tutur katanya sopan, kemudian kepingin begitu, terbuka hatinya, Allah turunkan hidayah, bisa jadi nanti dia lebih hebat daripada kita ini. Terkadang kita muncul kayak begitu, kalau kita sudah rajin sholat, kita bilang maaf, jangan dekat-dekat saya. Tidak boleh kayak begitu dalam agama. Nabi itu ketika masih tinggal di kota Mekah, ada 2 Umar itu yang selalu ganggu dia. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Apa doanya Nabi? Allah
saya agak lupa hadisnya. Allahumma aizzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan nanti Islam itu dengan salah satu dari dua Umar ini. Apa artinya? Orang yang jahat kepada Nabi pun tidak dibenci oleh Nabi. Nabi tidak pernah balas ketika itu. Malah Nabi doakan, ya Allah, berikan petunjuk salah satu dari Umar ini, kemudian nanti dia menjadi kekuatan umat Islam. Itu harusnya dipakai prinsip kita, Pak, bahwa tidak boleh membatasi diri kita bergaul dengan siapapun. Bergaul dengan orang pemabuk, silakan saja. Yang penting kita tidak ikut mabuk. Iya. Justru dengan kita tidak mabuk, kita bisa memberikan nasihat-nasihat. Iya. Diterima tidak diterima itu urusannya dia. Urusan kita hanya cuma menyampaikan. Iya. Ya, bergaul dengan orang-orang narkoba, silahkan. Tapi jangan kita terjerumus ke sana. Mungkin kita memberikan, banyak kok yang lebih enak kita nikmati. Ngapain yang minum kayak begitu? Itulah fungsinya dalam Islam. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apa artinya? Kalau kita menjadi penyebab orang dapat hidayah, maka selama orang menjalankan syariat, kita yang memberikan petunjuk untuk mendapatkan hidayah dari Allah, kita mendapatkan pahala. Ya. Ya. Yang berikut ini Pak Ustadz, sebelum kita tutup, apa sih tanda-tanda daripada Lailatul Qadar itu sendiri? Yang pertama, bahwa banyak hadis Nabi mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Sehingga dengan patokan itu biasanya orang malam-malam terakhir, apalagi malam ganjil di bulan Ramadan, malam 21, 23, 25, 27 itu lebih fokus daripada di hari-hari yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita mau dapat Lailatul Qadar itu gampang. Dari malam pertama, malam ketiga kencang terus, dapat sudah itu. So, jangan sampai kita pilih-pilih atau pas di hari yang kita santai di situ turunnya gitu. Jadi kalau saya gampang saja dari awal full. Apa artinya? Jangan juga, kita kan bukan kayak Nabi gitu. Banyak orang, kalau begitu nanti yang dapat Lailatul Qadar yang ibadahnya kayak, ndak ada yang mampu seperti Nabi. Jangankan kita, istrinya saja ndak mampu. Sahabatnya Anas ibnu Malik juga tidak bisa mampu. Sebab Nabi itu tarawihnya, qiyamul lailnya Nabi di bulan Ramadan itu sejak Isya sampai masuk menjelang sahur. Tidak ada kita yang mampu. Kenapa? Jangankan kita, sahabat Nabi, istri Nabi juga tidak bisa. Tapi kita maksimalkan saja bulan Ramadan ini. Artinya ada peningkatan ibadah dibanding di luar bulan Ramadan. Ya, ada nilai lebih gitu. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan kita sholatnya tidak di masjid. Kalau bulan Ramadan saya mau di masjid terus gitu. Itu ada peningkatan-peningkatan itu. Lailatul Qadar, apa tanda-tanda umumnya? Yang pertama, yang pernah saya baca bahwa diantaranya adalah ketika pagi hari, ya, matahari itu terbit tapi rasanya tidak terlalu panas gitu. Ya. Jadi adem tapi tidak mendung, bukan mendung. Dia terbit tapi tidak seperti biasanya. Biasanya kalau sudah jam 9 panas, ini terlalu terik, Pak Ustadz, ya. Ini matahari muncul tapi tidak terlalu terik. Itu yang kedua. Yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa pagi kamu bangun itu kemudian pohon-pohon agak lebih cenderung ke arah barat atau ke arah kiblat. Itu tanda-tandanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa ketika Lailatul Qadar turun malam, itu paginya suasananya enak sekali, perasaan gitu. Ya. Enak perasaan. Kayaknya kita marah kok hari ini, kok harusnya saya marah, lihat gini kok tidak marah gitu. Kemudian lihat sesuatu kayak bahagia semua gitu. Kemudian hal-hal pokoknya yang membawa kita dalam suasana kok beda dengan hari-hari yang lain gitu. Itu satu di antara beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar sudah turun. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak harus turun ke perorangan. Jadi makna Lailatul Qadar itu adalah siapa yang beribadah malam itu, ya, bertepatan turunnya Qadar, maka ibadahnya itu bernilai 83 tahun gitu. Jadi tidak harus, saya harus didatangi. Siapa sih kita yang harus didatangi? Masih banyak orang alim-alim yang mau didatangi satu persatu kalau mau secara langsung. Tetapi maknanya Lailatul Qadar adalah sekalipun turunnya di Mekah, tapi malam itu kita sedang ibadah, kita juga dapat imbasnya di sana gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya. Mungkin yang terakhir Pak Ustadz selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire mungkin bisa memberikan harapan khusus kepada warga masyarakat Nabire, terutamanya warga muslim yang menjalankan ibadah puasa di tahun 2022 ini. Mungkin selaku Ketua MUI bisa memberikan harapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku umat Islam di Kabupaten Nabire, saya mengucapkan ahlan wa sahlan dengan datang marhaban bihuduri Ramadan. Mari sama-sama kita sambut bulan Ramadan, kita ciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Nabire agar kita semua bisa beribadah dengan tenang. Mari kita semua mengambil bagian dalam di daerah khususnya di Kabupaten Nabire ini untuk menjaga ketenangan, jangan sampai kemudian ibadah-ibadah kita kemudian mengganggu orang lain. Mari kita jaga semuanya. Jadi jangan sampai dalih Ramadan ini kemudian kita jadikan dalil untuk kemudian melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, kemudian karena kita menjadikan Ramadan sebagai dalil. Sekali lagi, Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ketenangan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita sambut bulan Ramadan, kita niatkan untuk lebih memfokuskan diri kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang. Karena sekali lagi ujung daripada perjuangan kita di bulan Ramadan itu adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Orang yang kembali kepada fitrahnya adalah orang yang berjuang selama 1 bulan di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Ya, itulah tadi perbincangan kita dengan Ketua MUI Kabupaten Nabire dan juga seorang Ustadz yang berada di Kabupaten Nabire, Haji Muhammad Darwis, yang banyak sudah dikenal oleh seluruh warga masyarakat Nabire, baik yang muslim maupun non muslim, karena beliau ini juga sempat bertarung pada pilkada pilkada kemarin bersama dengan Pak Mesak dan juga Pak Frans Mote ya. Ya, tapi ya beliau sekarang lebih berfokus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan dan disibukkan di kegiatan MUI Pak Ustadz ya. Selain itu saya punya pesantren sekarang. Oh, sudah punya pesantren Pak. Di mana Pak? Di Kampung Bugis, DDI Bukit Cendrawasih, dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini kita sudah membina 150 santri yang mondok di sana. Oh, luar biasa. Iya, kita doakan Pak Ustadz semoga kemajuan pesantrennya ke depan semakin maju, semakin berkembang. Dan kita akan akhiri obrolan kita kali ini ya dengan sebuah pemikiran, dan kita membuka pikiran kita bahwa semoga di bulan suci Ramadan ini situasi Kamtibmas juga di Kabupaten Nabire tetap berjalan dengan kondusif dan warga masyarakat muslim maupun non muslim juga bisa beraktivitas seperti biasa sambil menjalankan ibadah puasa. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Papa Pos TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.